Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fulgensius Sudarman dengan NIM 2510430061. Saya dari Prodi Sejarah dan Sosiologi angkatan 2025, kelas A. Pada bab 8 ini itu yang berjudul bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Itu saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Satu, itu pengertian wawasan Nusantara. Itu secara etimologis, wawasan Nusantara merupakan berarti pandangan terhadap gugusan pulau yang diapit benua dan dua samudra. Secara terminologis, ia merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah serta bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat utamanya adalah memandang lautan sebagai penghubung, bukan pemisah antar pulau. Yang kedua yaitu latar belakang lahirnya konsep. Itu yang pertama, historis, yaitu berawal dari deklarasi de Juanda pada 13 Desember 1957 yang menggantikan Ordonansi 1939. Yaitu deklarasi ini menetapkan laut teritorial 12 mil dan menarik garis pangkal dari titik terluar pulau sehingga wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan. Konsep ini kemudian diakui dunia melalui UNCLOS 1982 dan diperkuat dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedua itu sosiologis, yaitu merespon keragaman suku, budaya, agama, dan ras, serta dampak politik adu domba masa kolonial. Wawasan ini menjadi perekat untuk menjaga persatuan di tengah keragaman. Yang ketiga itu politis, yaitu menjadi landasan mewujudkan cita-cita nasional, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, serta menjamin kedaulatan negara. Ketiga yaitu dinamika dan perwujudan, yaitu wawasan Nusantara berkembang dari konsep kewilayahan menjadi pandangan menyeluruh yang meliputi 4 kesatuan, yaitu yang pertama politik, yaitu 1 kedaulatan, hukum, dan sistem pemerintahan. Yang kedua itu ekonomi, itu 1 kesatuan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran bersama. Yang ketiga itu sosial budaya, yaitu mengakui keberagaman sebagai kekayaan identitas bangsa. Yang keempat adalah pertahanan, yaitu keamanan memandang ancaman di suatu daerah sebagai ancaman bagi seluruh negara. 4. Urgensi dan tantangan. Konsep ini memiliki peran strategis untuk memperkuat kedaulatan, memaksimalkan potensi sumber daya alam, serta menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Di sisi lain, luas wilayah yang berbentang luas menghadirkan tantangan seperti kesenjangan pembangunan antar daerah, pengawasan batas wilayah, serta upaya menjaga persatuan di tengah pengaruh globalisasi. Jadi, beberapa saran dari saya yaitu yang pertama, bagi pemerintah dan penyelenggara negara itu memperkuat pengawasan dan keamanan di seluruh wilayah perairan dan batas negara untuk menjaga kedaulatan dan mencegah pelanggaran wilayah. Yang kedua itu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah, yaitu terutama wilayah timur Indonesia, agar mengurangi kesenjangan dan memperkuat rasa kebersamaan antar warga negara. Yang ketiga itu menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil agar manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi, saran kedua dari saya yaitu bagi lembaga pendidikan dan masyarakat agar meningkatkan sosialisasi dan pembelajaran mengenai wawasan Nusantara, sejarah perjuangan, persatuan, serta pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekayaan bangsa.
dan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan negara Republik Indonesia. Pesan ketiga dari saya yaitu bagi generasi muda, itu pertama itu mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya sebagai wujud pengalaman wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Dan pun yang kedua, berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan menolak segala paham yang dapat memecah belah persatuan bangsa, baik di lingkungan sekitar maupun melalui media sosial. Jadi itu saran dari saya. Sekian dan terima kasih.